Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang overheat. Sebelumnya kita akan bicara dulu untuk overheat ini itu apa artinya. Overheat adalah kondisi di mana mesin mobil atau kendaraan kita mengalami panas berlebihan. Biasanya ditandai dengan jarum penunjuk temperatur itu di atas setengah atau mendekati hot. Kalau di mobil-mobil yang bukan pakai jarum analog biasanya ditandai dengan logo termometer itu kedip-kedip atau menyala. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pertama-tama kita akan coba bahas bagian sistem pendingin mobil itu apa saja. Kita akan mulai dari sebelah sini. Ini yang saya tunjuk adalah reservoir tank atau tangki cadangan coolant ya teman-teman. Kemudian ke sini ini ada tutup radiator, dan yang ini adalah selang-selang radiator yang saya tunjuk ini. Kemudian ini adalah kipas atau fan radiator. Kemudian kita ke dalam sini, di sini ada termostat. Yang saya tunjuk ini adalah ECT, engine coolant temperature, atau ada juga yang menyebutnya WTS, water temperature sensor, atau juga banyak yang menyebutnya temperature switch, sama aja, intinya sama itu. Kemudian ada lagi water pump. Dan water pump itu di sebelah sana, yang saya tunjuk sana, water pump di sana. Ya, jadi bagian-bagian dari sistem pendingin mobil itu seperti yang saya sebutkan tadi. Seandainya terjadi overheat atau panas berlebihan di mobil kita, artinya ada salah satu part itu yang tidak berfungsi atau mengalami gagal fungsi ya teman-teman. Nah, kita akan bahas penyebab pada umumnya mobil mengalami overheat itu apa yang sering kali terjadi. Pertama teman-teman, biasanya adanya atau terjadi kebocoran pada sistem pendingin radiator. Kebocoran ini biasanya letaknya ada di bagian atas radiator sini, upper tank, atau di bagian bawah sana, atau biasa kita sebutnya lower tank. Atau juga kebocoran bisa terjadi di sambungan selang-selang sistem pendingin radiator ya teman-teman. Bisa di selang-selangnya, bisa di mungkin di termostatnya sini, atau di klem-kleman yang menuju water pump dan sebagainya. Jadi saat terjadi kebocoran, otomatis kapasitas atau volume coolant di radiator utama akan menyusut berkurang, yang nantinya fungsi pendinginan menjadi tidak berfungsi seperti yang seharusnya ya teman-teman. Itu satu kebocoran. Kemudian yang kedua adalah kondisi tutup radiator yang rusak juga bisa membuat mobil kita overheat. Karena tutup radiator ini sendiri mempunyai fungsi saat mesin dingin terjadi kevakuman di radiator sini, maka tutup radiator ini akan menyedot cairan yang ada di reservoir tank ini untuk dialirkan memenuhi kapasitas utama di radiator ini ya teman-teman. Sebaliknya saat mesin bekerja panas, melebihi tekanan, maka kelebihan tekanan ini akan dialirkan menuju ke tangki cadangan atau ke reservoir tank ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah overheat bisa terjadi karena kipas radiator itu tidak berputar atau rusak. Jadi kalau kipas radiator ini tidak nyala, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab overheat. Yang selanjutnya apa? Termostat.
termostat yang rusak, dia tidak bisa membuka atau tidak bisa menutup secara semestinya. Ini juga bisa menyebabkan overheat. Jadi seandainya mesin bekerja di temperatur normal, maka termostat ini membuka dan alirannya dan cairan coolant akan mengalir bersirkulasi, kemudian terbaca oleh WTS atau temperatur sensor ini. Temperatur sensor ini akan mengirim sinyal ke ECU dan menyalakan kipas radiator ini. Seperti itu ya teman-teman. Ya, namun untuk yang seringkali terjadi biasanya disebabkan oleh matinya kipas radiator dan adanya kebocoran. Itu dua hal ya, itu yang seringkali menyebabkan overheating. Kalau kerusakan di sensor temperatur suhu ini sangat jarang, namun di mobil yang mempunyai usia cukup tua ini juga perlu diperhatikan. Jadi mengetesnya gampang. Saat suhu di indikator speedometer analog sana menunjukkan hampir setengah, maka kipas ini sudah harus berputar ya teman-teman. Itu artinya kondisi switch temperatur ini masih bekerja dengan baik. Tapi kalau misalnya posisi mati, posisi AC mati, kemudian suhunya kok sudah naik mendekati H tapi kipas tidak bisa berputar, itu salah satu indikasi sensor temperatur panasnya ini rusak. Di luar kerusakan fan-nya sendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu